wabarakatuh. Sebelum kami menyampaikan materi, perkenalkan saya juga Ibrahim Hafiz. Saya Imron. Perkenalkan nama saya Muhammad Adi. Perkenalkan nama saya Muhammad Adi. Kami dari kelas 11 T3. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang syarat dan metode dakwah. Syarat dan metode dakwah. Keberhasilan dakwah Islamiyah yang dilakukan para Rasul Allah Subhanahu wa taala dan para penerusnya, misalnya para ulama seperti Wali Songo, tidak lain karena ajaran Islam sudah menjadi kepribadian, watak dan karakter dalam kehidupan sehari-hari. Dakwah tersebut dimulai dari diri sendiri yang terlebih dahulu menjalankan syariat Islam, kemudian disampaikan dan dapat dicontoh oleh pihak atau orang lain. Oleh sebab itu, bila ingin sukses, seorang juru dakwah harus memenuhi syarat seperti yang dilakukan oleh para rasul, yaitu sebagai berikut. 1. Perbuatan dan ucapannya harus benar-benar menjadi contoh atau uswatun hasanah. 2. Memahami objek dakwahnya sehingga tidak akan terjadi salah sasaran. Quran Surat Ibrahim ayat 4. 3. Mempunyai keberanian dalam menyampaikan dakwahnya, yang benar dikatakan benar, yang salah dikatakan salah, serta berani menghadapi resiko dari akibat dakwahnya. 4. Mempunyai ketabahan dan kesabaran dalam menghadapi segala rintangan yang mungkin timbul dari dakwahnya. 5. Menyadari bahwa segala tugasnya hanyalah menyampaikan. Mengenai hasilnya diserahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran Surah Al-An'am ayat 159. Adapun metode dakwah yang harus dilaksanakan oleh juru dakwah mengacu kepada firman Allah Subhanahu wa taala Quran Surah Al-An'am ayat 125. Melalui ayat tersebut dijelaskan metode dakwah yang harus dilaksanakan, yaitu 1. Berdakwah harus di jalan Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk kepentingan siapapun, tetapi semata-mata hanya mencari dan melaksanakan perintahnya. Dakwah harus dengan hikmah atau kebijaksanaan, dengan memperhatikan keadaan orang-orang yang didakwai, lingkungannya, dan memiliki program yang matang tentang materi dakwah yang akan disampaikan. Mau'izah hasanah, yaitu cara yang indah, santun, menenteramkan, dan menyenangkan sehingga dapat masuk ke dalam relung hati dengan lembut dan bukan dengan cara teror, kekerasan, atau menakutkan. Berdakwah melalui mujadalah, yakni dakwah melalui dialog, diskusi, bahkan berdebat, tetapi semuanya harus dilakukan dengan cara-cara yang beradab, berlandaskan ketika diskusi yang baik, dan tidak melakukan debat kusir atau mau menang sendiri. Selain itu, dakwah adalah suatu proses penyampaian, ajakan atau seruan kepada orang lain atau kepada masyarakat agar mau memeluk, mempelajari, dan mengamalkan ajaran agama secara sadar, sehingga membangkitkan dan mengembalikan potensi orang itu dan dapat hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Secara istilah, dakwah adalah mengajak orang lain untuk meyakini kebenaran ajaran Islam dan mengamalkan syariat Islam agar tercapai pola hidupnya yang lebih baik sehingga tercapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Sasaran dakwah. Jadi, sasaran dakwah dalam Islam adalah semua umat manusia. Bagi mereka yang belum memeluk agama Islam, dakwah diarahkan agar mereka menjadi muslim dan mengakui kebenaran ajaran Islam. Sedangkan bagi mereka yang telah menjadi muslim, dakwah bertujuan untuk meningkatkan iman, Islam, dan ihsan. Sasaran dakwah. Sejak zaman dulu, mulai Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad SAW, bahkan sampai berakhirnya kehidupan, dakwah memiliki sasaran yang jelas dan tetap, yakni sebagai berikut. A. Memberi semangat kepada manusia agar selalu meningkatkan kualitas dan kuantitas amalnya, dari baik menjadi terbaik. Sudah banyak amalnya agar diperbanyak lagi, serta dari yang sekedar mengajar formalitas menuju ke substansi, sehingga profil mukmin yang sejati menjadi nyata adanya. B. Mengubah jalan hidup yang tidak baik menjadi baik, serta yang menyimpang dari aturan Allah Subhanahu wa taala agar kembali ke jalannya melalui taubatan nasuha. Dengan begitu, derajat, harkat, dan martabat manusia yang sudah terpuruk dan jatuh ke lembah nista dapat terangkat kembali dan menjalani kehidupan secara benar.
Tujuan dakwah. Merujuk Quran Surat An-Nur ayat 55, tujuan dakwah adalah menyeru dan mengajak segenap manusia agar konsisten atau istiqomah dalam A. Beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak melakukan kemusyrikan, tauhid atau akidah. B. Menjadikan seluruh aktivitasnya hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikhlas atau syariah. C. Mengejarkan amal soleh dalam arti yang seluas-luasnya, amal ibadah atau muamalah. D. Berakhlak mulia yang tolak ukurnya adalah akhlak Rasulullah SAW, akhlak atau ihsan. Selain itu, tujuan dakwah secara umum adalah mengubah perilaku sasaran dakwah agar mau menerima ajaran Islam dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.